Kembali lagi dengan aku Arifari. Jadi pada tutorial kali ini aku bakalan ngasih tutorial gimana caranya menggunakan Blender versi 2,8 ke atas untuk pemula. Ya, untuk orang yang belum pernah pakai Blender sebelumnya. Oke, tanpa basi-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam Blender versi 2,9 ataupun 28 ke atas bisa. Nah, pertama kita dikasih tampilan seperti ini. Untuk keluar dari tampilan ini, kalian klik di bagian luar dari gambar ini. Nah, kita udah keluar. Jadi pada tutorial kali ini aku bakalan ngasih tahu gimana cara menggunakan sudut pandangnya dulu. Untuk pertama, untuk zoom in, scroll ke depan, zoom out, scroll ke belakang. Dan untuk menggerakkan kiri kanan, tekan mouse tengah dan gerakin mouse kalian. Untuk geser, shift mouse tengah. Nah, dari scene ini, dari bawaan Blender, kita bisa lihat ada 3 objek. Yang pertama yaitu cube, ada juga light, dan ada kamera. Untuk light sama kameranya mungkin bakal aku hapus saja, tekan dan delete. Ya, di kanan atas ada tombol delete di keyboard kalian, tekan aja, klik kiri, delete. Selanjutnya aku bakalan lanjut ke sudut pandang. Ini kan kita lihat kalau misalnya mau ke depan agak ribet. Nah, biar mudahnya tekan di klik kanan atas ini ada sumbu X, Y, dan Z. Untuk dari sumbu X tekan aja di sumbu X. Nah, langsung ke depan. Dari Y tekan aja langsung ke depan sumbu Y, dan dari Z tekan aja langsung ke depan sumbu Z. Biar lebih mudah, kalian masuk ke bagian edit, preference, klik aja, dan emulat numpad ini kalian centang. Nah, kalau udah centang, kalian bisa tekan 1 untuk sumbu Y, 3 untuk sumbu X, dan 7 untuk sumbu Z. Kalau misalnya mau lawannya, tinggal tekan 2 kali aja, lawan sumbu Z. Kalau misalnya sumbu X juga, dan sumbu Y juga berlawanan. Oke, kalau misalnya dari tombol, tekan 1 untuk ke depan, untuk lawannya tekan Ctrl 1. 3 juga untuk X, lawannya Ctrl 3. Gitu juga dengan Z, 7, Ctrl 7. Nah, selanjutnya aku bakalan ngejelasin gimana cara grab, rotasi, sama skala. Untuk grab, kalian tekan objeknya, terus tekan G, dan gerakin mouse kalian. Nah, kalau udah sesuai, tekan aja klik kiri. Nah, udah ada gitu. Kalau misalnya kalian mau gerakinnya ke sumbu merah ini, ataupun sumbu hijau ini, ataupun sumbu ke atas, sumbu Z, tinggal tekan aja gitu sumbunya. Misalnya mau ke sumbu hijau, tekan GY. Nah, dia bakalan otomatis lurus ke sumbu Y-nya. Kalau misalnya mau ke sumbu merah, GX. Nah, di sini sumbu birunya nggak nampak ya. Kecuali kalau misalnya kita tekan GZ. Nah, dia baru nampak. Tapi bisa nampak sebenarnya di pengaturan, tapi aku nggak bakalan jelasin. Aku bakalan jelasin untuk pemula aja, untuk tutorial kali ini. Nah, tadi udah bisa grab. Oh ya, kalau misalnya kalian mau undo, tekan Ctrl Z. Ya, biasa. Kalau misalnya mau redo juga, Ctrl Shift Z. Ya, biasa ya. Mungkin di Word gitu juga, di Excel gitu juga. Oke, kalian udah bisa grab ke sumbu Y, X, dan Z. GZ, GY, dan GX. Oke. Sekarang aku bakalan jelasin gimana cara rotasi. Kalau rotasi, kalian tinggal tekan R. Oke, rotasi sendiri. Kalau misalnya mau ke sumbu X, RX, sumbu Y, RY, putar sumbu Z, RZ. Putar terus. Kalau udah, klik. Ya, gitu. Selanjutnya yaitu skala. Kalian tinggal tekan S dan gerakin. Kalau misalnya mau ke sumbu Y, SY. Oke, klik. Kalau misalnya mau ke sumbu X, SX. Oke. Kalau misalnya mau ke sumbu Z, SZ. Oke. Gedenya ke sumbu Z. Kita paham ya? GRS, G grab, R rotasi, S skala. Oke, kalau misalnya kalian udah paham itu, kita bakalan lanjut ke edit mode ataupun sesi mengubah bentuk gitu. Nah, cara masuknya kalian bisa tekan tab di bawah escape di kiri atas itu.
di keyboard kalian kiri atas ada tab, tekan aja, ataupun di bagian kiri atas ini ada object mode, tekan aja dan tekan edit mode. Dari sini kiri atas ini ada vertex atau titik, ada add G atau garis, ada face atau sisi gitu. Kalau misalnya kalian mau mengubahnya bentuknya, tinggal kita tekan face nya, tekan G ya sama kayak tadi, G untuk grab, R untuk rotate atau rotasi, S untuk skala. Kalau misalnya mau ke sumbu juga bisa GY, sumbu Y, GX ke sumbu X, dan GZ ke sumbu Z. Berlaku juga untuk rotasi, RX, RY, RZ. Nah, untuk skala juga berlaku. Kecuali skala yang tegak lurus, misalnya ke X, itu gak bakalan bisa. Kalau misalnya SY, bisa, dan SZ, bisa. Tergantung sisinya di mana. Ini kan sisinya tegak lurus sama sumbu X, jadi nggak bakalan bisa bertambah. Berlaku juga untuk garis ataupun edit, tekan aja. Nah, tekan garis yang mau kalian edit itu, tekan G, grab, R, S. Nah, untuk misalnya mau ke sumbu Y ataupun X ataupun Z, itu juga berlaku. Untuk di titik juga berlaku. Jadi coba-coba aja. Oke, mungkin terakhir aku bakalan ngajarin cara extrude dan insert. Pertama, pilih face aja dulu. Pilih face yang mau kalian extrude dan tekan E. Nah, extrude itu dia bakal menambah objek ataupun volume baru ya. Ya gitu lah, pokoknya gini ya. Tekan E, maju. Nah, klik dan dia bakal membuat kayak bentuk baru dari cube-nya. Nah, kalau misalnya untuk add juga berlaku, tekan garisnya, tekan E, dan dia bakal membuat face baru. Untuk vertex ataupun titik juga berlaku, tekan aja, dan tekan titik, tekan E. Nah, dia bakal membuat garis. Oke, selanjutnya aku bakalan ngajarin cara insert. Cara insert, tekan aja face-nya, dan tekan I. Nah, klik, dan ya, bisa kalian extrude, bisa kalian grab. Oh ya, perbedaan extrude dan grab, extrude dia menambah, sedangkan grab dia menggerakkan. Jadi dia akan berpengaruh dengan face dan juga add lainnya. Kalian lihat lah, dia bakal berpengaruh kalau grab. Kalau extrude dia nggak bakal. Oke. Nah, mungkin kalian udah bisa ya menggunakan ini. Untuk object mode dia nggak bakalan bisa mengubah bentuk. Sedangkan untuk edit mode, dia bakal bisa mengubah bentuk. Nah, mungkin aku bakalan ngajarin satu lagi, yaitu ini karena mungkin titiknya terlalu sedikit. Bisa kita lihat, cuman berapa ini? Cuman 8 titik. Kalau misalnya mau menambah titiknya, tekan semua ataupun tekan A, dan tekan klik kanan. Nah, di sini ada subdivide, klik aja, klik kiri. Terus klik kiri lagi, dan number of card-nya bisa kalian tambah sesuai kebutuhan, dan nanti titik face dan edge-nya juga bakal bertambah. Jadi di object mode cuma bisa skala, rotasi, sama grab untuk objeknya, dan menambah. Untuk menambah objek, tekan shift A. Nah, di sini ada mesh, ada plane, cube, circle, UV sphere, dan lain-lain. Kita mau tambah sphere, tekan aja. Nah, dia bakal ada sphere. Bisa di skala juga, rotasi juga, dan grab juga, sama seperti cube yang udah kita lakukan tadi. Oke, bakal aku hapus saja. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kalian bisa belum paham, bisa tanya di kolom komentar. Tapi mungkin aku bakalan ngasih satu modeling yang cukup mudah, yaitu adalah modeling TV. Ya, pertama kita gedein ke sumbu ini 137 ya, ingat kan, 137. Kalau misalnya mau gedein ke sumbu X, SX, ini bakal aku grab ke X sedikit, biar ke tengah ya. Nah, untuk ke atas SZ. Oke, nah, mungkin kira-kira segini. Ini bakal aku tipisin sedikit, SY. Oke, selanjutnya aku bakalan masuk ke
edit mode, dan pilih face-nya. Nah, kita bakalan gunakan teknik insert tadi. Tekan I dan gerakin. Ya, mungkin segini. Tekan 1. Nah, bisa kita lihat sisi kiri kanan gede, besar, sisi atas bawah agak sedikit kecil. Jadi mungkin bakalan aku sesuaiin. Tekan aja face-nya SZ. Nah, jadi dia bakal mengatur sumbu Z-nya, skalanya. Skala dari sumbu Z. Kita atur aja SZ. Oke. Nah, ini mungkin udah sama ya besarnya. Nah, tapi kalau misalnya kita masuk ke object mode, dia nggak bakalan pengaruh gitu. Nggak nampak ya perubahannya. Jadi kita bakalan buat dia masuk ke dalam sedikit. Tekan tab lagi, tekan face-nya, dan extrude. Bukan keluar, tapi ke dalam. Nah, jadi dia agak kayak TV kayak gitu. Oke, mungkin segini aja tutorial ini. Mungkin kalian mau pelajari pewarnaan sedikit ya, boleh. Jadi pertama kita bakalan klik cube-nya ataupun objek yang udah kita buat tadi. Nah, kalau misalnya kalian mau menambahkan warna, kalian bisa masuk ke material properties di bagian kanan. Ada yang bulat ini, bulat merah, tekan aja. Nah, nanti kita akan bertemu sama gambaran seperti ini. Tekan di bagian new aja. Nah, terus kalian tekan ke base color. Nah, dari sini kalian bisa mengubah warnanya. Nah, tetapi kalau misalnya kalian lihat ke objek yang udah kita buat tadi, dia nggak akan berubah warnanya. Kenapa? Karena kita belum masuk ke material preview. Cara masuknya kita lihat ke kanan atas, di atas sudut-sudut ini ada viewport shading untuk material preview. Tekan aja. Nah, dari sini baru warnanya akan berubah. Misalnya kita ubah ke biru, ke cyan ataupun hijau, terserah kalian. Kalau misalnya mau ke hitam, tinggal turunin ya ini aja dari lumakinya. Mungkin abu-abu aja segini. Dan ya, nah mungkin tutorial kali ini segini aja dulu. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Aku Ari, and see you guys on the next video. Bye bye.